Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah hamdan asyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya lijal muslimin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Wa yahtaju al-mu'minu hajatan syadidatan ila sabri 'ani syahwati al-mubahati. Apa sih? Wis ra nggih. Baleni lah. Dan orang beriman itu sangat membutuhkan sabar dari menuruti kesenangan-kesenangan yang mubah, yang diperbolehkan. Allati takunu raghbatun nafsi fiha maksuratan ala taladzuzi wa tamattungi bidunya al-mujarradi, yang itu adalah kesenangan nafsu, yang bentuknya itu adalah berlezat-lezat dan bersenang-senang dengan dunia secara murni, tidak ada tujuan ukhrawi sama sekali. Fa innal inhimaka fi dzalika wal istirsala ma'ahu yajurru ila syubuhati wal muharramati. Sebab terpesona dengan hal itu, kesenangan-kesenangan, kelezatan yang meskipun itu mubah, dan membiarkan hal itu akan menarik kepada yang subhat dan yang haram. Kesenangan-kesenangan yang diperbolehkan, yang mubah, itu kalau dituruti terus-menerus, itu nanti menarik orang ke kesenangan-kesenangan yang subhat, yang bercampur haram dan halal, dan bahkan menarik lagi ke kesenangan yang diharamkan. Wa yaksiru ar-raghbata fid dunya, dan memperbanyak kesenangan, senangnya kepada hal-hal dunia. Berlezat-lezat itu membuat orang makin senang dunia nanti. Wa yuhayyiju al-hirsa 'alaiha, dan membangkitkan keserakahan kepada dunia. Wa yahmilu 'alal isari lid dunya, dan membuat orang itu memilih kehidupan dunia, wal unsi biha, dan merasa tenang dengan kehidupan dunia, wala nisyanil akhirati, dan melupakan akhirat, wal ghaflati anha, dan ghaflah, lalai pada akhirat. Faqad ngarafta rahimakallah bima dzakarnahu hajatal mu'mini ila sabri. Nah, itu ganti meneh. Maka benar-benar engkau telah tahu, mudah-mudahan Allah mengasihimu, bima dzakarnahu, atas apa yang aku tuturkan, hajatal mu'mini ila sabri, kebutuhnya orang beriman kepada kesabaran, fi ngumumi ahwalihi,
wa dawami awqatihi, dalam umumnya setiap dalam keseluruhan keadaannya orang beriman dan selama waktunya orang beriman itu. Jadi sekarang jadi tahu bahwa setelah aku tuturkan, kata Al-Habib Abdullah bin Ghalib Al-Haddad, mengenai butuhnya orang beriman untuk bersabar di dalam semua keadaan dan semua waktunya. Fa'alaika bihi, maka tetaplah kamu dalam sikap bersabar. Tafuz bikulli khairin, maka kamu akan beruntung dalam tiap-tiap kebaikan. Wa tazfar bikulli sa'adatin, dan akan engkau peroleh tiap-tiap keberuntungan. Dengan sabar itu akan diperoleh tiap-tiap kebaikan dan diperoleh tiap-tiap keberuntungan. Wa amma syukru fahuwa minal maqamati asyarifati. Adapun syukur itu termasuk kedudukan yang mulia. Wal manazili ar-rafi'ati, dan pangkat yang tinggi. Syukur itu makom yang mulia, kedudukan yang mulia, dan pangkat yang tinggi. Syukur. Qala Allah Ta'ala berfirman, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah atas nikmat Allah. Kalian bersyukurlah atas nikmat Allah jika memang kalian itu hanya kepada Allah menyembah. Jika kalian itu hanya menyembah kepada Allah. Jika kalian hanya menyembah kepada Allah, ya kalian syukurilah nikmat dari Allah. Waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, kulu mir rizki rabbikum washkuru lahu. Kalian makanlah rezeki yang diberikan Tuhan kalian, dan kalian bersyukurlah kepada Tuhan kalian. Makanlah rezeki dari Tuhan kalian dan bersyukurlah kepada Tuhan kalian. Makan dari rezeki Tuhan kalian, rezeki dari Allah, nah itu disyukuri. Karena yang dimakan itu kan rezeki dari Allah, nah, bersyukurlah. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, i'malu ala Dawuda syukran wa qalilum min ibadiyas syakur. Bekerjalah wahai keluarga Daud dengan penuh rasa syukur, dan di antara hamba-hambaku itu sedikit yang bersyukur. Bekerjalah, berbuatlah wahai keluarga Daud dengan penuh rasa syukur. Nah, di antara hamba-hambaku itu hanya sedikit yang bersyukur. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, wa sanajzis syakirin, dan sungguh aku akan membalas, memberikan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, man u'tiya fasyakara wa ba'tuliya fasabara wa zulima faghfara wa zalama fastaghfara. Summa sakata. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang diberi kemudian bersyukur, siapa yang diberi cobaan kemudian bersabar,
Siapa yang dijahati, didolimi, kemudian memberi maaf, memaafkan. Siapa yang zalim berbuat jahat, kemudian minta maaf. Summa sakata, kemudian Rasulullah SAW diam. Faqalu, malahu ya Rasulullah. Maka para sahabat pun bertanya, apa yang diperoleh orang yang seperti itu, wahai Rasulullah? Qala, Rasulullah bersabda, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Merekalah orang-orang yang mendapat jaminan keamanan dunia dan akhirat, dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Siapa diberi kemudian bersyukur, siapa dicoba dapat cobaan kemudian sabar, siapa didolimi mau memaafkan, siapa zalim mau minta maaf. Nah, mereka ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka lah orang-orang yang mendapat rasa aman, dan mereka itu orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, liyattakhid ahadukum lisanan dzakiran wa qalban syakiran. Al-hadis. Semestinya salah seorang di antara kalian itu menjadikan lesannya banyak berzikir, banyak mengucapkan kalimat-kalimat zikir, dan mengambil hatinya banyak bersyukur. Hadisnya masih panjang. Semestinya salah seorang di antara kalian itu menjadikan lisannya banyak berzikir dan hatinya banyak bersyukur. Lisannya banyak zikir, hatinya banyak bersyukur. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, awwalu man yudanga ilal jannati alhammaduna alladina yahmaduna Allah ala kulli halin wa ma warada fi fadli syukri ala Allah ala kulli halin. Awwalu ma yudnga ilal jannah alhammaduna alladhina yahmaduna Allah ala kulli hal. Orang-orang yang mula-mula dipanggil masuk surga adalah hammadun, adalah orang-orang yang banyak memuji Allah, membaca alhamdulillah, bersyukur, yaitu yang memuji Allah dalam tiap-tiap keadaan, dalam keadaan apapun. Orang yang banyak bersyukur kepada Allah dalam keadaan apapun, itu nanti dipanggil masuk surga golongan awal, dipanggil lebih dahulu untuk masuk surga. Hammadun, orang yang banyak memuji, orang yang banyak bersyukur dalam keadaan apapun. Banyak mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, sepenuh hati. Wa ma warada fi fadli syukri fil amri bihi kasirun, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan syukur itu banyak sekali. Wa aslu syukri ma'rifatul abdi bi anna jami'a ma bihi minan ni'ami
wa ma alaihi minha fi zahirihi wa batinihi minallahi ta'ala tafaddulan minhu subhanahu wamtinanan. Dasar dari syukur itu adalah fahamnya seseorang bahwa sungguh semua nikmat yang ada pada dirinya dan apa saja ya di antara nikmat itu yang ada pada dirinya di dalam zahir dan batinnya, semuanya itu pada hakikatnya adalah dari Allah Ta'ala sebagai anugerah dari Allah Subhanahu dan imtinanan dan hadiah. Jadi pokoknya atau dasarnya syukur itu fahamnya seseorang atau seseorang itu faham bahwa apa saja kenikmatan-kenikmatan yang ada pada dirinya baik secara zahir maupun batin, semuanya itu pada hakikatnya dari Allah Ta'ala sebagai anugerah dan sebagai hadiah. Sebagai anugerah itu kan sesuatu yang sebenarnya tidak pantas diperoleh, tapi karena kemurahan Allah maka Allah memberi. Dan sebagai hadiah itu kan pemberian yang tanpa syarat. Semua kenikmatan itu diberikan Allah tanpa syarat sebagai anugerah Allah. Maksudnya Allah itu tidak berkewajiban memberi, tetapi Allah berkenan menganugerahi. Jadi seandainya Allah tidak memberi juga enggak apa-apa, terserah Allah. Nah, semua nikmat itu pada hakikatnya anugerah dari Allah dan hadiah dari Allah. Faham itu dasarnya itu dulu. Wa minas syukri al-farahu biwujudin ni'ami min haitsu anha wasilatun ilal ngamali bi ta'atillahi wa nailil qurbi minhu. Termasuk wujud bersyukur itu adalah rasa gembira dengan adanya nikmat-nikmat itu, yang dengan nikmat itu bisa menjadi lantaran, bisa menjadi jalan, sebab untuk beramal atau berbuat dalam ketaatan, dalam mentaati Allah dan memperoleh kedekatan kepada Allah. Jadi termasuk bersyukur itu senang gembira dengan nikmat, dengan wujudnya nikmat itu, karena dengan wujudnya nikmat itu bisa digunakan untuk taat kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Boleh nikmat gembira karena nikmat ini nanti bisa dipakai untuk taat kepada Allah, untuk memperoleh kedekatan kepada Allah. Itu tempat ini kan nih sesuai ademnya. Wa minas syukri al-iksaru minal hamdilillah wassana'i alaihi ta'ala bil lisani. Termasuk syukur juga adalah memperbanyak kalimat alhamdulillah, memuji Allah dan memuji Allah dengan lesan alhamdulillah, matur nuwun Gusti Allah.
Sedaya pangalembono namung kagunganipun Allah. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah dengan lesan. Itu termasuk bersyukur. Qala sallallahu alaihi wasallam, "Lau u'tiya rajulun min ummati ad-dunya bi asriha, summa qala alhamdulillah, kana qawluhu alhamdulillah afdala min dzalika kullihi." Al-hadis. Rasulullah SAW telah bersabda, seandainya seseorang di antara umatku diberi dunia seisinya, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapan alhamdulillahnya itu lebih utama atau lebih berharga daripada dunia seisinya yang diberikan itu. Ucapan alhamdulillah itu lebih berharga daripada dunia seisinya. Nah, habis sholatan disunatkan membaca alhamdulillah 33 kali. Ayo sambil mengingat-ingat nikmat. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, alhamdulillah tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan, pahalanya sampai memenuhi timbangan. Alhamdulillah memuji Allah itu memenuhi timbangan. Pahalanya besar, Pak. Seberapa besar kan seberapa menghayati, seberapa merasakan. Entah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, innallaha la yarda 'anil 'abdi ya'kulul aklata wa yashrabu asyarbata fayahmaduhu 'alaiha. Sungguh Allah itu pasti ridha terhadap seseorang yang makan satu suapan dan minum satu tegukan, kemudian dia memuji Allah atas suapan dan tegukannya tersebut. Makan, minum, alhamdulillah. Nah, itu Allah ridha. Alhamdulillah. Wa minas syukri al-amalu bi ta'atillah. Dan termasuk syukur itu adalah berbuat ketaatan kepada Allah. Termasuk wujud syukur itu adalah taat kepada Allah. Wa ayyasta'ina bi ni'amillah ala ta'atihi. Dan menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan Allah untuk taat kepada Allah, untuk sarana taat kepada Allah. Semua nikmat itu digunakan untuk taat kepada Allah. Wa ayyadangani ngamallahi fi mawadhiha allati yuhibbuhallahu, dan meletakkan nikmat-nikmat Allah itu pada tempatnya, yaitu yang disukai Allah. Wa dzalika huwa ghayatus syukri,
Yang begitulah puncak dari syukur, wa nihayatuhu, dan batas tertinggi syukur, menggunakan meletakkan semua nikmat dari Allah pada tempatnya, pada tempat yang disukai Allah. Semua nikmat yang diberikan Allah diletakkan atau dipakai pada tempat-tempat yang disukai Allah, maksudnya digunakan untuk hal-hal yang disukai Allah. Semua nikmat digunakan untuk ibadah. Itulah puncak syukur. Wa alla yatakabbara bin ni'ami, dan termasuk syukur itu tidak sombong dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan. Wala yaftakhira biha ala ibadillah, dan yaftakhira apa ya? Umuk ya apa ya? Memamerkan nikmat-nikmat itu kepada hamba-hamba Allah lainnya. Nikmat Allah itu tidak dipakai untuk sombong dan ya merasa tinggi di hadapan hamba-hamba Allah lainnya. Wala yabghiya ya, wala yatagha, dan tidak yabghiya, tidak apa ya, bagaya apa benar, tidak apa ya, lacot ya apa benar ya, tidak apa ya, jahat, tidak menggunakan kenikmatan itu untuk kejahatan, untuk dosa. Wala yata'adda 'alal ibadi, dan tidak menggunakan kenikmatan itu untuk yata'adda, merugikan orang lain. Nikmat apa, kekuatan ya, tidak untuk menindas orang lain. Misalnya, wa man fa'ala syai'an min dzalika faqad kafara ni'mata wa lam yashkurha, dan siapa yang melakukan hal-hal tersebut berarti dia mengkafiri nikmat. Aku mengkafiri nikmat itu maksudnya mengingkari nikmat dan tidak bersyukur, itu namanya. Wal kufranu sababun li salabin ni'ami, dan kufur itu menjadi sebab lepasnya nikmat-nikmat. Wa tabadduliha bin niqami, dan menjadi sebab tergantikannya nikmat dengan siksaan. Orang kalau tidak bersyukur itu namanya kufur. Kalau kufur itu nanti jadi sebab hilangnya nikmat.
Dan nikmat itu dan kufur itu menjadi sebab nikmat tadi berubah menjadi siksaan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ay bi tarkihim asyukra 'alaiha. Demikianlah sungguh Allah tidak akan mengubah nikmat yang telah diberikannya kepada seseorang, kepada kaum, hingga kaum itu sendiri yang mengubah nikmat tersebut, yaitu dengan meninggalkan syukur. Allah itu memberi kenikmatan, itu tidak akan dicabut. Nah, nikmat itu berubah menjadi celaka, menjadi siksa. Itu berarti karena yang diberi nikmat itu sendiri yang mengubah, yaitu karena tidak mau bersyukur. Tidak mau bersyukur. Nah, ini ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu maksudnya itu nikmat. Allah tidak akan mengubah sesuatu yang ada pada sekelompok orang, ada pada sebuah masyarakat. Sesuatu itu maksudnya nikmat dari Allah, kecuali masyarakat itu sendiri yang mengubahnya, yaitu masyarakat itu tidak mau bersyukur, sehingga nikmat yang diberikan Allah itu berubah menjadi bencana. Nah, di ayat itu kan sebenarnya nikmat di situ itu maksudnya kan iman, karena nikmat terbesar itu kan iman Islam. Iman sebuah masyarakat itu tidak akan, nikmat iman yang diberikan Allah kepada sekelompok orang atau masyarakat atau seseorang, iman itu tidak akan dicabut Allah, tidak akan diganti dengan kekafiran, kecuali masyarakat itu sendiri yang menggantinya dengan wujud tidak mau mensyukurinya. Diberi nikmat Islam, iman, tidak disyukuri, nah, nanti lama-lama imannya lemah, Islamnya lemah, anaknya lebih lemah lagi, cucunya mungkin sudah kafir. Naudzubillahi min dzalik. Cucunya mungkin masih Islam tapi sudah Islam-Islaman. Buyutnya nanti itu dah. Ya, karena tidak disyukuri. Ya, mensyukuri iman itu dengan apa? Ya, dengan meningkatkan iman. Caranya meningkatkan iman dengan apa? Ya, dengan mempelajari ilmu agama. Ya, dengan mengaji. Kalau tidak mengaji ya lama-lama makin tipis agamanya. Lama-lama nanti bisa berubah agamanya. Fattariku lisyukri muta'arridun lissalabi wal halaki. Orang yang meninggalkan syukur itu berarti menghadapkan dirinya pada terlepasnya nikmat dan hancurnya nikmat. Orang yang tidak mau bersyukur itu berarti dia sama aja dengan menempatkan dirinya agar nikmat itu lepas dan hancur.
Wasyakiru muta'arridan lil khairi wal mazidi. Sedangkan orang yang bersyukur itu menghadapkan nikmatnya atau dirinya kepada kebaikan dan kepada bertambah nikmat. Nikmat kalau disyukuri ya dapat pahala besar dan nikmat itu akan ditambah. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian ta'adzana, memberitahukan, mengumumkan, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, sungguh aku Allah pasti akan menambah nikmat itu pada kalian. Bersyukur tambah. Wa minas syukri ta'dhimun ni'mati wa in kanat saghiratan nadharatan ila ngadzamatil mun'imi biha tabaraka wa ta'ala. Termasuk bersyukur itu adalah mengagungkan nikmat. Meskipun kenikmatan itu hanya kecil, karena memandang agungnya yang maha memberi nikmat itu, tabaraka wa ta'ala. Termasuk bersyukur itu adalah mengagungkan nikmat. Meskipun nikmat itu kecil, yang dilihat bukan nikmatnya itu saja, tapi yang dilihat adalah siapa yang memberi nikmat, yaitu Allah. Mengagungkan yang memberi. Summa inna lillah ala abdihi ni'aman katsiratan la tu'addu wa la tuhsa. Kemudian sungguh Allah itu atas hamba-hambanya memberikan nikmat yang banyak yang tidak bisa dihitung dan tidak ada batasnya. Wal abdu ngajizun ngan ihsaiha. Dan hamba atau seseorang tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang diberikan Allah yang banyak itu. Fadlan nganil qiyami bisyukriha. Apalagi menegakkan atau mengimbangi dengan mensyukurinya, itu tidak bisa. Nikmat Allah itu terlalu banyak, tidak terhitung, tidak bisa dihitung, dan tidak ada batasnya. Dan tiap orang itu pasti tidak mampu menghitungnya, apalagi mengimbanginya dengan syukur, nggak bisa. Seberapapun syukurnya seseorang, tidak akan pernah sampai bisa mengimbangi nikmat yang telah diberikan Allah. Makanya Rasulullah dalam salah satu sujudnya kan berdoa, la uhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Aku tidak bisa mengaturkan pujian, rasa syukur kepadamu ya Allah sebagaimana seharusnya engkau dipuji. Nah, ya, kira-kira begitu artinya. Itu aja Rasulullah, apalagi cuma kita.
Qala Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Tapi sungguh Allah itu laghafurun rahimun. Allah itu maha memberi ampunan dan maha belas kasih. Meskipun kamu itu tidak akan mungkin bisa menghitung nikmat Allah, maksudnya menghitung nikmat Allah di sini itu mensyukuri semua nikmat Allah. Tapi kalau kamu sudah berusaha untuk selalu bersyukur, itu memang sungguh Allah itu maha mengampuni dan maha menyayangi. Meskipun syukurmu itu tidak akan bisa mengimbangi nikmat yang diberikan Allah. Itu secara objektif itu begitu. Ukurannya itu objektivitas, bukan subjektivitas. Maksudnya objektivitas itu keadaan apa adanya, bukan subjektivitas. Subjektivitas itu menurut orang per orang tidak. Nah, kebanyakan orang kan tidak bersyukur tadi. Tidak bersyukur itu kayak karena tidak tahu, karena bodoh, karena tidak paham dengan nikmat. Adalah karena tidak bisa berpikir sehingga tidak bisa melihat nikmat. Nah, kalau ada orang bilang, apa yang perlu disyukuri, hidup susah begini, itu menunjukkan saking bodohnya orang itu. Saking bodohnya orang itu. Makin paham, makin berilmu, makin berakal, makin cerdas, makin bisa menghitung jumlah nikmat yang diberikan Allah. Meskipun tidak akan pernah bisa semuanya. Makin bisa melihat nikmat Allah itu tidak bisa dihitung, tidak terbatas. Itulah. Makin bodoh ya makin tidak tahu nikmat, maka makin tidak bersyukur. Nah. Wa yanbaghi lil insani dan seterusnya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.